persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 17 April 2025, hari Kamis Putih, disusun dan dibawakan oleh Frater Happy Putra SVD. Selamat mendengarkan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan, Iblis membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekainya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat Engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian bersama aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa sudah mandi, cukuplah ia membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan Dia, karena itu Ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, jikalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus Sang Sabda, perjalanan ziarah kita dalam masa Pekan Suci kini telah sampai pada hari pertama dari hari suci, yaitu pada hari Kamis Putih. Dari hari suci kita buka dengan kenangan perjamuan terakhir.
Yesus bersama ke-12 rasulnya. Kenangan akan perjamuan ini ditempatkan oleh Bunda Gereja, bukan semata-mata karena rentetan peristiwa kronologis, tetapi lebih dari itu, agar kita betul-betul memahami karya keselamatan yang terlaksana dalam diri Yesus, yang adalah imam, nabi, dan raja. Peristiwa malam perjamuan terakhir dan pembasuhan kaki yang kita dengarkan dalam baca Injil mengandung makna simbolis yang sangat mendalam. Rentetan kedua peristiwa ini menggambarkan indikasi kerendahan hati dan penyucian dalam misi Yesus menuju salib. Pada malam itu, Yesus mengambil tindakan sederhana namun penuh makna teologis, yaitu membasuh kaki para rasul. Dengan tindakan ini, Yesus menyatakan kasih-Nya yang sempurna, kasih yang melampaui batas manusiawi. Pembasuhan kaki yang biasanya dilakukan oleh seorang pelayan diubah Yesus menjadi simbol kerendahan hati yang radikal. Dia yang adalah Tuhan dan Guru memilih mengambil peran sebagai hamba untuk melayani. Dalam Injil Yohanes, perjamuan bukan hanya simbol kasih setia Yesus kepada para murid, tapi juga deklarasi kasih ilahi bagi seluruh dunia. Malam perjamuan terakhir menjadi awal perjanjian baru, di mana pengorbanan Yesus membuka jalan bagi hubungan baru antara Allah dan manusia, yaitu hubungan yang ditandai oleh kasih, kesatuan, dan harapan akan hidup kekal. Dalam tindakan pembasuhan kaki, Yesus memberikan teladan hidup kepada para murid-Nya dan kepada kita semua. Ia mengajarkan bahwa panggilan untuk mengikutinya adalah panggilan untuk melayani dengan kerendahan hati dan kasih tanpa syarat. Perjamuan ini bukan hanya tentang perpisahan, tetapi juga tentang pernyataan pengharapan eskatologis. Kasih yang ditunjukkan Yesus akan terus hidup melalui pelayanan murid-muridnya dan disempurnakan dalam kerajaan Allah. Saudara dan saudari yang terkasih, bacaan Injil hari ini mengandung pesan penting bagi kita. Kita diajak untuk masuk ke dalam diri dan merenungkan sejauh mana kita telah mengikuti teladan Yesus. Apakah kita telah menunjukkan kasih dan kerendahan hati seperti yang Yesus ajarkan? Apakah tindakan kita mencerminkan kasih Allah atau justru sebaliknya? Barangkali yang kita temui dalam kehidupan kita adalah keadaan yang bertentangan dengan amanat Yesus, di mana terjadi situasi kaos, permusuhan, iri hati, atau dendam, yang adalah gambaran kurangnya kasih dan kerendahan hati. Oleh karena itu, saudara dan saudari yang terkasih, kita diajak untuk memulihkan hubungan kita dengan sesama dan dengan Tuhan. Kita mesti menjadi tanda kasih Allah yang nyata. Kehadiran kita seharusnya menghadirkan kasih, sehingga orang lain yang melihat tindakan kita merasakan kasih itu dan menularkannya kepada orang lain melalui perkataan dan perbuatan mereka. Lalu, bagaimana kita menghidupi pesan Injil ini? Pertama-tama, kita dapat menunjukkan kasih dan kerendahan hati melalui tindakan sederhana, seperti membantu orang tua di rumah, mendengarkan teman yang sedang berkesusahan, atau memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan. Dalam lingkup keluarga, kita bisa menjadi pelopor kasih dengan menciptakan suasana yang penuh damai, memaafkan kesalahan, dan saling melayani. Dalam komunitas gereja atau masyarakat, kita diajak untuk aktif melayani, menjadi pendamai di tengah konflik, serta memberi teladan hidup yang mencerminkan kasih Allah. Iman kita hanya dapat diukur melalui tindakan nyata. Ketika setiap tindakan kita didasari kasih dan kerendahan hati, maka kita secara tidak langsung menunjukkan wajah Allah pada dunia. Dengan demikian, kita menjadi saluran kasih Allah yang mengubah dunia menjadi tempat yang lebih damai dan penuh harapan. Marilah kita mengambil waktu di hari pertama dari hari suci ini
untuk merenung dan berkomitmen kembali kepada panggilan kita sebagai murid Kristus, yaitu untuk mengasihi, melayani, dan menyucikan dunia melalui tindakan kecil namun bermakna. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalerro. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hari